Efesus pasal 5 ayat 20. Efesus 5 ayat 20 kita tandai terlebih dahulu. Dan bagian ini akan dibaca oleh bapak-bapak, semua bapak-bapak atau laki-laki yang ada. Dari Efesus 5 ayat 20. Untuk ibu-ibu 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya. Untuk bapak-bapak Efesus 5 ayat 20. Untuk ibu-ibu 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bapak sudah ketemu? Ya, bagus. Boleh mulai ya? Oke, untuk bapak-bapak 1, 2 mulai. Bersyukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bagus. Untuk ibu-ibu 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1, 2 mulai. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Bagus, jelas. Kedua ayat ini paralel, tetapi dalam bahasa yang berbeda. Tapi isinya sama. Mengucap syukur senantiasa atau mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu artinya sama. Oke. Untuk Bapak dan Ibu-ibu yang kekasih, untuk di Rukun Makatuari bukan pertama kali saya memimpin ibadahnya kali ini. Sebab pernah juga saya memimpin perayaan Natalnya. Saya ingat. Bapak yang memimpin. Oke. Nah, pada waktu saya sekolah di SD dan di SMP, saya paling bodoh matematika. Apakah ada teman saya di sini? Ada. Yang sama Pak. Tidak suka matematika saya. Paling tinggi matematika saya angka 5. Kemudian oleh kebaikan ibu guru menjadi 6. Naik kelas. Sampai di ijazah nilai matematika saya 6 di SD. Dan di SMP juga 6. Nah, oleh karena itu ketika masuk sekolah tamat SMP, saya mau melanjutkan sekolah. Kalau ada sekolah yang tidak mengajar matematika, ya. Kalau ada matematikanya sama dengan di SD dan SMP, saya tidak mau masuk sekolah di situ. Apakah ada sekolah yang tidak mengajarkan matematika atau tidak ada pelajaran matematika? Ada. Ada. Kalau ada semua saya tidak sekolah, Bu. Ternyata ada sekolah waktu itu yang tidak ada pelajaran matematikanya. Di mana itu? Di Tentena, di PGA. Pendidikan Guru Agama, PGAKP, Pendidikan Guru Agama Kristen Protestan. Dari kelas 1 sampai kelas 3 tamat itu sama sekali tidak ada matematika atau fisika atau kimia atau apapun yang berkaitan dengan angka-angka dan rumus-rumus. Ternyata di PGA saya dapat juara 1. Tepuk tangan untuk saya. Nah, selanjutnya ke perguruan tinggi. Di mana perguruan tinggi tidak ada matematika? Ternyata di teologi. Dari semester 1 sampai akhir tidak ada matematika. Dengan demikian, saya bisa menyelesaikan studi saya tepat pada waktunya dengan pertolongan beasiswa dari misionaris orang Selandia Baru atau New Zealand. Nah, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, setiap orang punya kelebihan dan kelemahan. Oleh karena itu kurikulum sekarang ini dikembangkan lagi disebut dengan kurikulum merdeka. Betul? Siapa jadi bu guru di sini? Atau bapak guru?
Ada Pak Dewa, betul Pak Dewa, belum merdeka. Belum 2020. Merdeka belajar. Apa artinya? Sekarang kita belajar sesuai dengan apa yang kita minat, apa yang kita punya potensi dalam diri kita. Yang tak suka matematika, jangan dipaksa belajar matematika supaya dia tahu matematika. Tidak. Karena kenyataan hidup ini bukan hanya orang yang pintar matematika yang bisa hidup. Orang seni juga bisa. Orang keterampilan juga bisa. Nah, tetapi anehnya Bapak Ibu, setelah saya menjadi pendeta, begitu banyak saya melihat matematika di dalam Alkitab. Dan yang mengubah kehidupan saya, yang saya beri nama sendiri matematika rohani, memang tidak masuk logika, tetapi nyata. Bahasa kerennya itu aneh tapi nyata. Saya contohkan. 5 tambah 2 sama dengan 7 ya. Ini logikanya, benar 7. Dibagi 5.000 berapa? Berapa Pak Dewa? 2 ikan. Nah, 7 dibagi 5.000. Tidak memungkinkan. Tapi menurut Alkitab sama dengan 12. Saldo itu. Iya. 5 roti tambah 2 ikan. Sisa Dibagi 12. 5.000 orang. Sisa 12 bakul. Saldonya 12 keranjang. Luar biasa. Dari mana asalnya itu? Dari berkat Tuhan. Begitu juga dengan apa yang kita miliki di rumah, walaupun sederhana, kecil, menurut kita tidak cukup, doakan diberkati Tuhan menjadi cukup, bahkan lebih. Berikut, menurut logika, 1 tambah 1 sama dengan 2, pasti itu. Di seluruh dunia pun di bawah pasti 2. Tetapi menurut Alkitab, 1 tambah 1 sama dengan 4. Masuk logika? Tidak masuk kan? Tetapi nyata. 1 Cornelius, saya. Ditambah 1 Neti, istri saya. Kan 1 tambah 1 Iya. sama dengan Cornelius, Neti, Nelly, Neldi. Berapa? 4. 1 tambah 1 jadi 4. Dari mana datangnya 2? Dari berkat Tuhan. Tapi yang anehnya lagi Bapak Ibu, 1 tambah 1 sama dengan 12. Bisakah itu? Bisa. Saya dari babi dulu pernah. Jantan 1, betina 1, beranak 10. Jadi jumlahnya berapa? 12 dengan induknya 2. Karena beranak saya 10. Tapi ingat Bapak Ibu, saya di keluarga urutan kelahiran saya nomor 8. Masih ada adik saya 3. Itu artinya bapak saya dengan mama saya 1 tambah 1 sama dengan 13. Karena punya anak 11. Luar biasa. Yang berikut, 1 bagi 2 sama dengan Setengah. Nah, di mana-mana itu orang yakin dan percaya dan tidak ada yang bantah, betul? Ya. 1 dibagi 2 sama dengan setengah. Tapi di dalam Alkitab 1 bagi 2 sama dengan 3. Betul ini. Saya akan buktikan sebentar. Apa yang dibagi? 1 bagi 2 sama dengan 3. Ya? Tidak, jangan dibagi itu tunggal. Tidak. 1 dibagi itu adalah hikmat dan pengetahuan. Contohnya, saya memperkenalkan Yesus sebagai juru selamat kepada, saya kan 1 toh, kepada 2 orang. 1 saya bagi 2. Kedua orang itu menerima hal yang sama dan percaya. Jadinya berapa orang percaya setelah saya bagi 2? 3. 1 dengan saya kan? Saya sendiri.
Saya bagi 2. Pengetahuan iman itu. Akhirnya setelah saya bagi 2 menjadi 3 orang yang beriman. Masuk akal sekarang? Iya. Masuk akal. Ini pula yang diterapkan di multi level. 1 orang paling kurang mencari 2 kan itu. Di bawahnya lagi kakinya cari lagi 2, cari lagi 2. Akhirnya jadi berapa? Banyak. Apa yang dibagi itu? Yang dibagi adalah pengetahuannya. Begitu. Sama dengan misalnya Pak Dewa, guru apa Pak Dewa di sekolah? Guru kelas pelajaran apa ya? Matematika tidak? Matematika. Pak Dewa mengajar matematika kepada 20 siswa tentang rumus matematika yang awalnya hanya Pak Dewa yang tahu. Setelah dia bagi ilmu itu, maka apakah Pak Dewa kekurangan ilmunya? Tidak. Tetapi anak-anak memperoleh, akhirnya 1 dibagi 20 sama dengan 21. Bukannya tidak bisa dibagi, tapi justru menjadi bertambah banyak. Ini pula yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jika kita diberi 5 talenta, 10 talenta atau 1 talenta, kembangkanlah itu, maka dia akan semakin bertambah banyak. Tetapi jika kita merasa kekurangan, lalu kita pendam dan kubur itu kita punya karunia atau talenta, maka dia tahun depan digali, dibangkitkan, dia tidak akan berkembang. Dikubur 1, digali tetap 1. Tapi kalau dikembangkan dia akan berkali lipat. Bapak Ibu mengerti bilangan desimal ya? Desimal ya. Angka desimal. Kalau saya menulis angka 0,1 atau 0,1, berapa nilai 0? Pak matematika berapa itu? 10. 0,1. Berapa nilai 0? 1/10. Ayo. 0? Ya tetap 0. Ya kan nilai 0. Coba sekarang saya balik. 1, 0. Berapa nilai 0? 1, 0. Berapa nilai 0 sekarang? 1. 10. 1. 1, 0, 10. 1, 0. Nilai 0 itu 10. Iya, tidak lah. Tadi juga kalau tidak pakai koma saya tulis angka 01, tetap saja angka 1 dibaca. Nilai 0 itu tidak ada artinya. Oleh karena itu saya menulis tanggal di sini apa? 02. Adakah nilai 0 di situ? Coba lihat di sudut yang saja itu 02. Tidak ada. Tetap saja ibu angka bilang angka 2. 0 itu tidak berarti. Tapi coba kita balik 20. 20. Tanggal 20 nanti jadinya. Nah, seperti itu. 0 adalah lambang manusia. Angka 1 adalah lambang angka Tuhan. Ketika kita menempatkan dan mendahulukan diri kita, akal kita, maka sesungguhnya kita tidak berarti apa-apa. Tetapi ketika kita menempatkan diri kita di belakang Tuhan, menjadi pengikut Tuhan, maka kita akan menjadi sangat berarti dan mulia. Oleh karena itu, hendaklah dalam kehidupan kita, janganlah kita selalu mengedepankan ego kita, kemanusiaan kita, keinginan daging kita. Baru kalau tidak berhasil, baru ingat Tuhan. Tetapi dahulukanlah Tuhan, tempatkanlah ego kita, keinginan kita, kehendak kita di bawah atau di belakang kehendak kita. Karena itu menjadi murid Yesus sama dengan menjadi pengikut Yesus. Pengikut itu di depan apa di belakang? Di belakang. Betul. Di belakang berarti kita mengikuti yang di depan. Apa yang dikatakan, dilakukan, itu yang diikuti. Oke. Sekarang untuk yang berhari ulang tahun. Rumus hari ulang tahun adalah U tambah 1 sama dengan min 1.
U itu usia atau umur. Sekarang ini umurnya 65 Pak ya? Mana Pak? Oh 66. Berarti salah tulis kalau sini. Belum ditambah artinya ini ya, masih 65 ya. Oke. Nah, saya masukkan dulu sekarang umur di Bapak. Dengar baik-baik Pak ya. 65 itu usia remaja Bapak kan? Tambah 1 menjadi 66. Sama dengan min 1. Artinya setiap kita ketambahan usia, sesungguhnya kita berkurang usia 1 tahun. Karena ada awal dan ada akhir hidup kita. Semakin usia bertambah, semakin mendekati akhirnya, akhir hidup itu. Setiap tahun kita bertambah usia 1 tahun, tetapi kita tidak pernah berani mengatakan usia saya berkurang 1 tahun. Betul? Yang dikatakan bertambahnya saja, tepuk tangan kita. Bergembira kan? Bahkan sepanjang umurnya, panjang umurnya. Padahal berkurang itu 1 tahun, Bu. Iya. Nah, coba sekarang Bapak Ibu main game. Ada bentang waktu kan? Atau muter musik lah gitu. Semakin bertambah waktunya, semakin berkurang sisanya kan? Ya. Tahun lalu saya akan pensiun lagi 7 tahun. Tahun ini lagi 6 tahun, berkurang berapa? 1 tahun. Tahun depan lagi berapa tahun? 5 tahun. Semakin dekat. Akhirnya tiba sudah. Itu artinya setiap kita bertambah usia, sesungguhnya setiap kali itu juga kita berkurang kesempatan hidup 1 tahun. Misalnya, kita punya batas waktu hidup di dunia ini 80 tahun. Kita akan kurangi kesempatan itu setiap tahun 1 tahun. Tetapi di lain pihak, dia bertambah-tambah 1 tahun. Karena itu rumusnya U tambah 1 sama dengan min 1. Ini nyata. Dan tidak ada yang bisa membantah. Saudara-saudari yang kekasih, kita kembali ke bacaan yang dibaca bapak-bapak tadi. Efesus 5 ayat 20. Apa dikatakan di situ? Ucaplah syukur senantiasa. Ya. Ucaplah syukur senantiasa. Senantiasa adalah tingkatan yang pertama, tingkat paling bawah itu tidak pernah. Yang kedua, kadang-kadang. Ini tingkatan berikutnya. Pertama itu tidak pernah. Kedua, kadang-kadang. Ketiga, sering. Dan yang paling tinggi tingkatannya adalah senantiasa. Jadi dikatakan di sini bukan mengucap syukurlah kadang-kadang, ya kan? Bukan juga mengucap syukurlah sering-sering, tetapi mengucap syukurlah senantiasa. Ini tingkatan yang paling tinggi. Kalau Bapak Ibu tanya Om Google, ketik apa arti kata senantiasa? Kata senantiasa itu berarti juga selalu dan berarti juga selamanya. Artinya mengucap syukurlah selalu dan selamanya. Nah, kemudian yang dibaca ibu-ibu tadi, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Nah, atas segala sesuatu artinya dalam segala keadaan, baik atau tidak baik, senang atau tidak senang, sehat atau sakit, untung atau rugi, muda atau tua, itu sama dengan senantiasa dalam segala keadaan. Nah, yang berikutnya, ucaplah syukur. Yang mengucap syukur itu yang bagaimana? Mungkinkah manusia mengucap syukur senantiasa? Menurut Bapak Ibu mungkinkah mengucap syukur itu senantiasa atau sering sekali?
ada dua macam ucapan syukur. Ucapan syukur pertama yaitu hakikat ucapan syukur yang ada di dalam hati kita, yang tidak nampak kepada orang lain, bahkan seringkali tidak terucapkan oleh kata-kata kita. Itu ucapan syukur senantiasa itu, tidak perlu biaya. Yang kedua, ucapan syukur secara liturgis. Ini identik dengan pesta, membutuhkan biaya, mengundang banyak orang, membutuhkan banyak persiapan. Nah, jika kita mengucap syukur secara liturgis, sering sekali berapa dana yang diperlukan, dan itu tidak dikehendaki Allah, pemborosan. Yang dikehendaki Allah mengucap syukur senantiasa itu adalah ucapan syukur, hakikat mengucap syukur yang ada di dalam hati kita. Bangun pagi sudah mengucap syukur, pergi kerja mengucap syukur, sampai di tempat kerja mengucap syukur, selesai kerja mengucap syukur, mau pulang mengucap syukur, tiba di rumah mengucap syukur, masuk malam mengucap syukur, mau makan mengucap syukur, mau tidur mengucap syukur. Bisa jadi bangun tengah malam mengucap syukur lagi, bangun pagi mengucap syukur. Begitu seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan mengucap syukur senantiasa. Hanya kita dan Tuhan yang tahu ucapan syukur senantiasa itu. Tetapi mengucap syukur secara liturgis adalah mengumpulkan orang, ada kadinnya, ada peserta ibadahnya, dan ada pestanya. Sesungguhnya usia itu bertambah setiap hari, betul? Tetapi kita rayakan hanya 1 tahun sekali. Untuk apa? Mengirit biaya, betul? Ya, jangan ulang tahun setiap minggu. Tekor nanti kan, sedangkan gajian itu bulan sekali. Nah, tetapi ucaplah syukur dalam hati kita. Saya yakin bahwa Pak Doni Sela telah bersyukur sejak dia bertambah usia dan di setiap waktu, tetapi ucapan syukurnya itu hanya Tuhan dan Dia yang tahu. Dan kita tidak perlu mencari tahu. Berikut, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Bedakan, ucaplah syukur karena segala sesuatu. Tapi Alkitab, ucaplah syukur atas segala sesuatu. Apa bedanya itu? Ucaplah syukur karena segala sesuatu. Bapak Ibu bisa bedakan? Contoh, ketika ibu kecelakaan, bolehkah saya katakan ucaplah syukur atas kecelakaan? Betul itu? Orang gila kita dibilang nanti mengucap syukur karena kecelakaan. Tidak benar. Yang benar adalah dalam keadaan kecelakaan pun kita bersyukur. Itu artinya apa? Mengucap syukur atas peristiwa yang telah terjadi, atas segala sesuatu. Pada waktu gempa yang lalu, janganlah kita pernah berkata ucap syukurlah karena gempa. Betul? Jangan kita syukuri itu gempa. Artinya kita minta lagi itu gempa kan? Kalau kita syukuri gempa itu. Tetapi yang benar adalah kita mengucap syukur dalam keadaan gempa atau atas peristiwa gempa yang telah terjadi. Saya yakin Bapak Ibu sudah dalam keadaan gempa sekalipun pada waktu itu masih bisa bersyukur kepada Tuhan karena merasakan pertolongan dan kecukupan yang Tuhan berikan. Melihat begitu banyak korban, kita tidak menjadi korban, kan begitu? Begitu banyak orang sengsara, kita kan masih cukup, kita kan masih hidup, begitu. Nah, ketika kita melakukan usaha, terus kita rugi, jangan mengucap syukur karena kerugian.
Melainkan dalam keadaan rugi pun kita bisa bersyukur. Karena apa? Karena kita masih dalam keadaan rugi, sekalipun kita masih bisa melihat berkat Tuhan yang bisa kita pakai untuk mencukupi kehidupan kita dan untuk mengembalikan usaha kita ke depan dengan berkat-berkat yang sedikit demi sedikit Tuhan berikan. Nah, demikianlah artinya mengucap syukur atas segala sesuatu. Kepada siapa kita bersyukur? Kepada Allah Bapa kita. Kalau dalam Efesus 5 dikatakan, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah Bapa kita. Hanya kepada Dia sumber kita, hidup kita mengucap syukur. Nah, tetapi kemarin juga saya diberitahu bahwa sebentar akan ada pelantikan. Betulkah itu atau batal? Betul, masih akan dilaksanakan pelantikan pengurus. Jadi, oke, kita mengucap syukur atas peristiwa yang akan kita lihat. Nah, yang paling terakhir, apa yang kita ucap syukur ketika berhari ulang tahun? Sesungguhnya ada tiga dimensi waktu. Yang pertama yang kita syukuri adalah waktu yang telah lewat. Pak Joni Selang mengingat kembali apa yang pernah terjadi dalam kehidupan yang lalu, yang lampau, dan bisa dilewati dengan selamat pada hari ini. Kemudian kita bersyukur di saat ulang tahun itu pada waktu dimensi waktu kekinian, pada masa kini, pada saat ini kita bersama-sama diundang untuk bersyukur. Lalu kita bersyukur juga akan waktu dimensi yang akan datang, di mana Pak Joni bersama ibu dan anak-anak menaruh harapan-harapannya yang akan diraih di masa yang akan datang. Nah, itu berarti yang disyukuri adalah ketambahan usia dari masa lampau. Lalu disyukurinya di masa kini dalam keadaan seperti ini, tetapi disyukuri juga waktu yang tersisa ke depan. Walaupun sudah berkurang 1 tahun, dengan bertambahnya usia, maka kesempatan 1 tahun berkurang lagi. Demikian firman Tuhan kiranya dapat kita mengerti untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Terpujilah Yesus Kristus. Amin.